saya Siti Nur Afifah, NIM 160 dari kelas HKID 4 akan menjelaskan sedikit mengenai materi saya, yaitu pelanggaran HAM dalam kasus terorisme. Pasti kita sudah mengetahui kan apa itu hak asasi manusia atau yang biasa disebut dengan HAM. Hak asasi manusia merupakan hak yang sudah dimiliki setiap manusia sejak manusia itu dilahirkan, dan hak itu merupakan mutlak, artinya setiap manusia yang dilahirkan pasti dia sudah memiliki hak itu. Nah, kemudian kan setiap manusia itu dilahirkan dengan jenis kulit yang berbeda, jenis kelamin yang berbeda, kewarganegaraan yang berbeda, dengan budaya yang berbeda, dan bahasa yang berbeda. Nah, hal inilah yang menjadi sifat dari HAM, yaitu universal. Selain bersifat universal, HAM juga tidak bisa dicabut, artinya mau seburuk apapun perbuatan mereka dan perlakuan seseorang, dia tidak akan berhenti menjadi manusia dan dia akan tetap memiliki hak asasi itu. Kemudian relasi antara hak asasi manusia dan hukuman mati di Indonesia. Hukuman mati merupakan hukuman yang paling berat yang dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap tindak pidana tertentu yang diancam dengan hukuman mati. Hukuman mati menjadi wacana pro dan kontra dari dulu hingga sekarang, tetapi Komnas HAM tetap pada pendiriannya, yaitu untuk menolak penjatuhan hukuman mati bagi para terpidana. Penjatuhan hukuman mati bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga melanggar prinsip HAM secara universal tadi, karena salah satu hak dasar manusia adalah hak untuk hidup. Sedangkan jika terpidana itu dihukum mati, maka kita melanggar dari hak asasi manusia tersebut, karena hak itu hanya boleh dicabut oleh Tuhan Yang Maha Esa. Penjatuhan hukuman mati merupakan bagian terpenting dari proses peradilan pidana. Penerapan pidana mati oleh negara melalui putusan pengadilan berarti negara tersebut telah mengambil hak hidup terpidana, yang merupakan itu adalah hak asasi manusia yang sifatnya tidak dapat dibatasi atau non-derogable. Dan oleh karena itu, penerapannya harus memperhatikan hak asasi manusia terpidana. Hukuman mati di Indonesia itu sudah lama berlangsung, yaitu sejak bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda, sehingga sampai sekarang masih tetap diberlakukan walaupun di negara Belanda telah menghapuskan pidana mati. Dalam surat Al-Baqarah ayat 178 dan surat Al-Maidah ayat 45 dapat dikatakan bahwa Islam sangatlah menjunjung tinggi mengenai kehidupan, sebagaimana bisa disimpulkan dalam Qisas. Qisas adalah mengambil pembalasan yang sama, dan Qisas itu tidak dilakukan apabila yang membunuh mendapatkan maaf dari ahli waris yang terbunuh, yaitu dengan cara membayar diat atau ganti rugi yang wajar. Nah, berkenaan dengan hukuman mati dalam perspektif Islam, penjatuhan hukuman mati hanya dilakukan kepada perbuatan membunuh saja. Akan tetapi itu pun keinginan sendiri dari ahli waris. Apakah pembunuh itu dihukum mati atau hanya membayar ganti rugi? Jika ahli waris itu meminta untuk si pembunuh itu dihukum mati, ya itu bisa dilakukan. Tetapi jika ahli waris itu memaafkan si pembunuh, maka tidak ada hukuman mati. Kemudian pelanggaran HAM dalam kasus terorisme. Terorisme yang selama ini telah diakui sebagai extraordinary crime adalah tergolong pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Crime against humanity atau tindak pidana untuk menciptakan suatu keadaan yang melibatkan individu, golongan, dan masyarakat umum ada dalam suasana teror. Dan juga ada genocide, yaitu setiap perbuatan
yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, maupun kelompok agama. Substansi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme banyak menampilkan hal yang baru. Karena sebagai produk darurat, maka terdapat penyimpangan asas-asas dalam hukum pidana, dan hal ini mempersempit ruang atas penghargaan hak asasi manusia, khususnya hak tersangka dalam sistem hukum Indonesia. Misalnya dalam ketentuan pasal 46 Perpu nomor 1 tahun 2002 dan Undang-Undang nomor 15 tahun 2003, adanya asas retroaktif, yaitu diberlakukannya asas tersebut terhadap kasus peledakan bom di Bali, yang itu terkait oleh kasus terorisme. Undang-undang tersebut berkewajiban untuk melindungi korban terorisme yang haknya sudah dirampas. Dalam pasal 36 ayat 1 Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme merupakan landasan hukum bagi setiap korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana terorisme untuk mendapatkan kompensasi atau restitusi. Sebagai korban dari terorisme, hampir seluruh dari penderitaan baik mencakup kehilangan nyawa, penderitaan fisik, psikis, ekonomi akan dialami oleh mereka. Tidak hanya bagi korban langsung, tetapi juga bagi keluarga mereka. Jika mengalami penderitaan fisik karena luka, korban membutuhkan penanganan medis dan kemungkinan penyembuhannya cukup lama. Oleh karena itu, korban membutuhkan perawatan dan obat-obatan. Dan dalam layanan psikologis untuk rehabilitasi psikis dari trauma, dukungan ekonomi selama masa perawatan, kompensasi, restitusi, dan lain sebagainya, dalam prakteknya penanganan korban terorisme itu masih jauh dari harapan. Sekian sedikit yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.